Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, azzani wa azzakumullah, yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, aba wal ummahat yang kami hormati, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan buku panduan pendidikan anak, pertemuan yang keempat. Ya, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas halaman yang ke-7 ya. Nomor 4, halaman yang ke-7, pendidikan untuk memelihara fitrah anak. Ya, pendidikan itu salah satu fungsinya untuk memelihara fitrah anak. Secara bahasa, fitrah artinya sifat bawaan sejak lahir. Ya, kita perlu mengetahui apa arti fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya adalah sifat bawaan sejak lahir. Dari putra-putri kita yang lahir, bayi yang baru lahir itu membawa fitrah. Bagaimana fitrah anak-anak kita? Maka ada beberapa teori berkaitan dengan fitrah anak ini. Yang pertama adalah teori tabula rasa. Ya, artinya bahwa fitrah anak-anak kita sejak lahir itu, bayi yang baru lahir itu seperti kertas kosong putih. Seorang manusia lahir tanpa membawa sifat bawaan apapun, tidak membawa sifat kebaikan, juga tidak membawa sifat kejelekan. Perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalamannya. Kalau besar itu menjadi orang yang baik, itu karena pengaruh lingkungan, pengalamannya yang baik. Kalau jelek, maka pengaruh lingkungan dan pengalamannya yang jelek. Ya, ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, nativisme. Setiap anak lahir sudah membawa sifat bawaan masing-masing. Ada yang membawa sifat bawaan baik dan ada yang membawa sifat bawaan buruk, dan akan berkembang sesuai arahnya masing-masing, sesuai sifat bawaannya itu. Pendidikan tidak mempunyai pengaruh. Jadi kalau anak itu tumbuh berkembang dalam kebaikan, memang bawaannya baik. Kalau anak itu tumbuh berkembang dalam kejelekan, memang karena sifat bawaannya sudah jelek. Pendidikan, pengarahan itu tidak berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Kemudian teori yang ketiga, fitrah di dalam syariat Islam. Ini berbeda dengan dua teori yang pertama. Di dalam Islam menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir itu membawa sifat bawaan yang baik, sudah baik, bibitnya sudah unggul dan baik. Tetapi sifat bawaan ini bisa akan terjaga dalam kebaikan, berkembang tumbuh di dalam kebaikan pula, atau akan rusak bisa disebabkan oleh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Yang pertama tentu saja takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah tertulis di dalam setiap jiwa manusia itu
nanti akan menjadi sakiyun au sa'idun, orang yang bahagia atau celaka, tapi juga ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Teori yang benar yang dijelaskan oleh Islam ini berbeda dengan teori yang pertama. Dari sisi kalau Islam berpendapat bahwa fitrah anak itu sudah baik, bukan kertas kosong. Ya, berbeda dengan teori yang pertama tadi mengatakan kertas kosong putih, tidak baik juga tidak jelek. Tapi yang benar menurut Islam bahwa fitrah anak itu sudah membawa kebaikan. Ya, juga berbeda dengan teori yang kedua yang menyampaikan bahwa anak itu membawa fitrah yang jelek. Ada anak-anak yang membawa fitrah jelek. Tidak betul seperti itu dalam Islam. Di dalam Islam menjelaskan bahwa semua anak bayi yang lahir itu fitrahnya baik. Tidak ada fitrah yang jelek. Ya, dalil yang menunjukkan akan hal tersebut apa? Yang pertama, di dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Yang artinya fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajahmu menuju agama yang condong kepada hanif. Hanif artinya dalam condong kepada tauhid. Fitratullah, itulah fitrah dari Allah yang Allah telah berikan kepada manusia. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita fitrah Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia yang baru lahir adalah apa? Hanif, yaitu condong kepada kebaikan, condong kepada tauhid, mendekat kepada kebaikan. Potensi-potensi yang baik sudah ada di dalam setiap jiwa manusia yang baru lahir. Ya, ini yang harus kita pahami bersama tentang fitrah putra-putri kita, ya, sehingga penanganan yang betul, pendidikan yang tepat bisa kita berikan kepada mereka. Ya, jadi kesimpulannya fitrah putra-putri kita itu adalah kebaikan, potensi kebaikan yang berupa tauhid, keyakinan satu-satunya sesembahan yang benar itu hanya Allah. Sudah ada tertanam di dalam jiwa putra-putri kita sejak lahir, penyembahan, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian juga yang menunjukkan tadi, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa fitrah seorang anak itu baik adalah anak yang meninggal sebelum balik itu tempatnya di surga. Jika ada seorang bayi lahir, kemudian bayi itu meninggal, ya, dalam usia belum balik, dalam usia masih kecil, sehari, 2 hari, atau seminggu, kemudian meninggal, maka menurut pendapat yang rajih bahwa bayi-bayi tersebut tempatnya di surga. Kenapa di surga? Hal ini menunjukkan bahwa memang dalam hati mereka itu sudah membawa kebaikan, sehingga Allah tempatkan di surga. Di dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Yang artinya, dan tidaklah kami mengadab manusia di neraka misalnya, kecuali telah kami utus kepadanya Rasul yang memberikan penjelasan, memberikan hujjah. Ya, maka bayi-bayi yang lahir kemudian meninggal dalam kondisi belum balik itu tempatnya di surga, dalam kebaikan, dan tidak mungkin Allah siksa di neraka karena tidak membawa dosa. Ya, kemudian dalam
hadis riwayat Imam Bukhari, dikisahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kisah dalam hadis yang panjang saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil Allah ke atas langit Isra Mi'raj. Ada kisah beliau ceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, masuk neraka, melihat kejadian-kejadian, melihat keadaan-keadaan di surga dan di neraka. Salah satu yang beliau lihat di surga adalah diceritakan wasyaikhu fi asli syajarati Ibrahim alaihi salam wasibiyanu haulahu fa auladun nas. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat orang tua yang berada di bawah pohon. Kemudian di sekitar orang tua itu ada anak-anak kecil. Maka malaikat menjelaskan orang tua yang berada di bawah pohon itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kecil manusia yang tempatnya di surga. Anak-anak kecil manusia yang lahir kemudian meninggal dalam kondisi belum balik itu tempatnya di surga. Walaupun orang tuanya kafir, walaupun orang tuanya musyrik, ya bapak ibunya kafir, musyrik, kemudian melahirkan bayi, kemudian bayi itu meninggal, maka bayi itu tempatnya di surga. Ini menunjukkan kepada kita bahwa fitrah bayi itu baik, sehingga Allah tempatkan di surga. Ya, ini yang harus kita pahami berkaitan dengan fitrah putra-putri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani wa yunassirani au yumajjisani." Yang artinya setiap bayi yang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah, artinya membawa potensi kebaikan, tauhid, penyembahan, keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi potensi kebaikan itu rusak disebabkan pengaruh lingkungannya, terutama lingkungan yang terdekat orang tuanya yang merusak fitrah itu sehingga menjadi orang Yahudi atau orang Nasara atau orang Majusi. Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, pendidikan itu salah satu fungsinya adalah menjaga fitrah agar tetap baik. Ya, kita berikan pengarahan pendidikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita itu dalam rangka menjaga fitrah yang baik itu supaya tetap baik, dan juga yang baik ini supaya berkembang menjadi lebih baik, tumbuh menjadi lebih baik. Ya, kemarin sudah kita bahas, pendidikan itu adalah menumbuhkan kebaikan, memelihara kebaikan dan menumbuhkan kebaikan yang sudah Allah berikan di dalam jiwa hati putra-putri kita. Tauhid, fitrah sudah tertanam. Ya, bagaimana caranya bapak-bapak, ibu-ibu? Maka pendidikan itu salah satu ya fokusnya adalah mengajarkan ibadah. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat. Ini ibadah-ibadah itu manfaatnya adalah menjaga tauhid, menjaga fitrah yang sudah ada, kebaikan yang ada dalam hati putra-putri kita, dididik ibadah. Juga akhlak, adab yang baik itu menghiasi tauhid, melengkapi tauhid. Ya, maka anak-anak yang dididik, diberikan pendidikan ibadah, diberikan pengajaran akhlak dan juga adab, juga akidah, ini fitrahnya akan terjaga dengan baik tauhidnya dan juga akan tumbuh terpelihara dengan baik pula. Ya, tetapi kalau tidak diberikan pendidikan yang tepat, pendidikan ibadah tidak pernah diberikan,
pelatihan-pelatihan ibadah tidak pernah dibiasakan, juga akhlak-akhlak mulia tidak pernah diberikan, ya nanti lama-kelamaan fitrah itu akan rusak. Fitrah itu akan rusak oleh pengaruh-pengaruh lingkungan yang jelek tadi, dari godaan-godaan syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya pendidikan, dan bagaimana pendidikan yang tepat untuk putra-putri kita adalah pendidikan yang banyak memberikan porsi ibadah, pendidikan yang banyak memberikan porsi dalam akidah, pendidikan yang banyak memberikan porsi terhadap akhlak dan adab dalam rangka memelihara dan menumbuhkan fitrah putra-putri kita yang sudah baik tadi. Naam, ya, kita pilih para guru, kita pilih sekolah-sekolah yang seperti itu, pendidikan yang lebih banyak memberikan porsi agama untuk menjaga fitrah kebaikan putra-putri kita, jiwa putra-putri kita, ya, agama putra-putri kita tetap baik. Sampai di sini yang bisa kita bahas, semoga bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.